Let's have a ball. With that bonus, we can have it all. Raise your hands, let's toast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 14 Ingin menjelaskan keuangan pada PT Sejahtera di Guna Makassar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Putri Amanda dengan NIM 241151030. Nama saya Jakindra Prawira dengan NIM 241151046. Perkembangan ekonomi saat ini mengalami kelesuan akibat krisis finansial yang melanda di Indonesia. Situasi ini menuntut adanya manajemen yang baik dan kemampuan personal dalam mengelola sumber daya secara efisien, terutama dalam aspek keuangan yang merupakan elemen vital bagi keberlangsungan perusahaan. PT Sejahtera di Guna Makassar adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru, konstruksi baja, jasa floating, engineering, manufacturing, dan offshore construction dalam skala besar. Meskipun total aset perusahaan meningkat, namun tidak diikuti oleh peningkatan laba sebelum pajak, sehingga diperlukan analisis untuk menilai kondisi dan perkembangan keuangan perusahaan. Neraca adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi adalah laporan kinerja keuangan. Komponen utama laporan keuangan. Yang pertama, neraca atau balance sheet menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu terdiri dari aktiva, utang, modal. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi selama periode tertentu dengan bagian-bagian yang pertama, penghasilan utama dan harga pokok penjualan atau laba kotor, biaya operasional, pendapatan atau biaya di luar usaha utama, dan yang terakhir, keuntungan atau kegiatan insidental atau laba bersih sebelum pajak. Fungsi dan tujuan. Menurut Munawir dan Husnan, laporan keuangan berfungsi untuk menilai kinerja dan efisien perusahaan. Yang kedua, mengukur biaya dan keuntungan dari tiap proses bagian. Ketiga, mengevaluasi hasil kerja individu yang bertanggung jawab. Yang keempat, dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan baru. Dan yang terakhir, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, efektivitas penggunaan aset, serta struktur dan nilai perusahaan. Kinerja keuangan. Definisi adalah hasil dari aktivitas bisnis seperti cerminan efisiensi internal. Dan yang kedua, faktor utama pengelolaan efisien, pengawasan biaya, keputusan manajerial tepat. Fungsi laporan keuangan adalah menilai kondisi dan kinerja keuangan via rasio. Ukuran kinerja. 1. Dampak finansial dari aktivitas. Dan kedua, indikator kesehatan dan profitabilitas. Dan yang terakhir itu adalah laporan utama. Yang pertama, neraca, yaitu posisi keuangan. Dan yang kedua, laba rugi atau pendapatan versus biaya. Tujuan analisis kami pada presentasi saat ini yaitu analisis laporan keuangan dilakukan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap laporan keuangan pada PT Sejahtera di Guna Makassar untuk tahun 2007 sampai 2008. Nah, ini ada posisi keuangan PT Sejahtera di Guna Makassar pada tahun 2007 dan 2008. Di sini ada ringkasan laporan tabel 1 itu. Yang pertama ada penurunan aset, dan yang kedua ada nilai total aset, yang ketiga ada persediaan, dan yang keempat ada pendapatan usaha kotor, dan yang kelima ada laba bersih setelah pajak. Rasio persediaan terhadap operasional sekitar 59%, menunjukkan kemampuan perusahaan beroperasi secara wajar meskipun ada penurunan pada beberapa indikator keuangan. Sedangkan laporan laba rugi, jumlah yang menjadi dasar perbandingan adalah jumlah pendapatan bersih. Dari laporan rugi laba ini dapat diketahui komposisi persentase elemen biaya tertentu terhadap jumlah pendapatan bersih tersebut seperti dijelaskan pada tabel berikut.
Nah, ini posisi jumlah laba bersih PT Sejahtera di Guna Makassar tahun 2007 dan 2008. Skip. Lalu berikutnya ada contribution margin yang pada tahun 2007 ada di angka Rp1.403.641. Kemudian di tahun 2008 meningkat menjadi Rp2.489.562.000. Berikutnya ada pendapatan total yang di tahun 2007 ada di angka Rp240.874.500.000. Kemudian di tahun 2008-nya yang meningkat menjadi Rp248.768.000.000. Peningkatan ini membuat pemegang saham lebih optimis. Kemudian penurunan kinerja neraca dan laporan laba rugi menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 15% dan 27% dari 2007 ke 2008. Lalu aset dan penjualan bruto, aset 2007 mencapai Rp27.015.000, menurun dari tahun sebelumnya yang persediaannya Rp23.100.000. Penjualan bruto Rp9.938.000. Rasio penjualan bruto sekitar 5% dari persediaan. Kemudian di sini ada perubahan ekuitas PT Sejahtera Adiguna Makassar. Yang pertama ada fungsi laporan perubahan ekuitas sebagai penghubung antara neraca dan laporan laba rugi. Kemudian yang kedua menunjukkan posisi ekuitas dan perubahannya dalam suatu periode. Dan yang ketiga untuk perusahaan berbentuk perseroan, perubahan ekuitas dicatat pada laba ditahan. Kemudian ada informasi PT Sejahtera Adiguna Makassar. Modal perusahaan sekitar Rp133 miliar dengan cadangan modal pada tahun 2007 yaitu Rp227.846.000.000. Dan kemudian pada tahun 2008 ada di angka Rp227.082.000.000. Dengan saldo awal pada tahun 2007 ada di angka Rp223.590.000.000. Dan kemudian di 2008 saldo awalnya ada di angka Rp227.846.000. Kemudian ada cadangan umum yang pada tahun 2007 ada di angka Rp12.939.000.000 dan meningkat sekitar Rp34.663.711.000 pada tahun 2008-nya. Kemudian ada laba yang diperoleh pada tahun 2007. Laba realisasi tahun sebelumnya yang di angka Rp244.131.000. Laba tahun berjalan Rp13.12.589.000. Bersumber dari dividen, cadangan umum, tantiem, dana pensiun, PUKK, dan koreksi laba. Dan kemudian di 2008-nya laba tahun berjalannya ada di angka Rp28.069.000.000. Belum seluruhnya terrealisasi. Berikut adalah kondisi keuangan jangka pendek likuiditas pada PT Sejahtera Adiguna Makassar tahun 2007 dan 2008 yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Berikut adalah ringkasan rasio likuiditas. Tahun 2007 rasio lancar sekitar 123,60%. Rasio cairnya atau quick ratio ada di angka 108,29%. Karena lebih banyak dari 100%, maka likuiditas perusahaan tergolong sangat baik, menandakan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek cukup kuat. Dan di tahun 2008, rasio likuiditas kurang dari 100% sehingga dianggap kurang baik, mengindikasikan penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu catatan pentingnya ada rasio ini tidak mutlak dan perlu dikaitkan dengan rasio keuangan lain agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Berikut adalah kondisi keuangan jangka panjang atau solvabilitas pada PT Sejahtera Adiguna Makassar tahun 2007 dan 2008 yang akan dijelaskan di slide berikutnya.
ringkasan rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR yang pada tahun 2007 ada di angka 36,72% dan menurun pada tahun 2008 di angka 33,72%, menunjukkan penurunan proporsi utang terhadap total aset yang perusahaan lebih sehat secara finansial jika dilikuidasi. Kemudian ada long term debt to equity ratio yang pada tahun 2007 ada di angka 32,77% dan turun pada tahun 2008 di angka 22,65%. Penurunan signifikan ini menandakan penurunan utang jangka panjang sehingga risiko finansial menurun. Kemudian ada equity to total asset ratio yang pada tahun 2007 ada di angka 63,28%. Dan 2008 naik menjadi 66,28%. Meningkatnya rasio ini menunjukkan semakin besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh modal sendiri, mencerminkan stabilitas keuangan yang baik. Lalu ada debt to fixed asset ratio yang pada tahun 2007 ada di angka 44,63% dan di 2008 turun menjadi 40,85%. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menutupi utang dengan aktivitas tetap mengalami peningkatan kinerja keuangan. Lalu yang terakhir ada debt to equity ratio pada tahun 2007 ada di angka 58,2%. Kemudian turun pada tahun 2008 ada di angka 50,88%, mengindikasikan peningkatan struktur permodalan di mana ketergantungan pada utang menurun dibandingkan dengan modal sendiri. Selanjutnya ada kondisi keuangan untuk menghasilkan pendapatan pada PT Sejahtera Adiguna Makassar tahun 2007 dan 2008. Ringkasan rasio aktivitas, collection periode atau periode penagihan piutang. Pada tahun 2007 terdapat 45,88 hari dan pada 2008 terdapat 39,75 hari. Yang artinya, waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih hutang menurun, menunjukkan penagihan piutang yang lebih efisien. Dan yang kedua ada perputaran total aset. Pada tahun 2007 terdapat 36,95 hari dan 2008 terdapat 40,1 hari. Terjadi penurunan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan karena waktu perputaran aset meningkat. Yang ketiga ada perputaran persediaan. Tahun 2007 terdapat 2,70 kali dan pada tahun 2008 terdapat 2,94 kali, menunjukkan peningkatan perputaran persediaan yang berarti pengelolaan persediaan lebih efektif dalam menghasilkan penjualan. Dan yang terakhir, perputaran modal sendiri terhadap total aset. Pada tahun 2007 terdapat 63,28% dan pada tahun 2008 terdapat 66,28%. Rasio ini meningkat, menunjukkan bahwa penggunaan modal sendiri dalam pembiayaan aset meningkat, yang bisa diartikan sebagai penguatan struktur permodalan. Selanjutnya ada kondisi keuangan untuk meraih laba pada PT Sejahtera Adiguna Makassar tahun 2007 dan 2008. Ringkasan rentabilitas, return on asset atau ROA menurun dari 8,40% pada tahun 2007 menjadi 6,66% pada tahun 2008, menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset. Meski menurun, ROA masih cukup baik dibandingkan tingkat suku bunga bank umum. Yang kedua ada return on investment atau disingkat ROI, juga menurun dari 15,54% pada tahun 2007 menjadi 13,51% pada 2008, mencerminkan penurunan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total investasi. Dan yang ketiga ada operating income rasio turun dari 26,18% 2007 ke 20,99% pada tahun 2008, menandakan penurunan kemampuan perusahaan penghasil laba dari pendapatan perusahaan. Operating rasio menurun dari 9,6% pada tahun 2007 menjadi 6,56%
pada tahun 2008 menunjukkan penurunan biaya usaha relatif terhadap laba operasi, yang berarti efisiensi biaya membaik. Return on equity atau disingkat ROE lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga tabungan bank. Pada 2007 terdapat 9,6%, lebih kecil daripada 11% pada 2008, di bawah 6%. Menandakan bahwa pengambilan modal pemilik lebih rendah dibandingkan bunga simpanan di bank. Net profit margin menurun dari 15,78% pada tahun 2007 menjadi 11,28% pada 2008, mencerminkan penurunan laba bersih dari pendapatan operasional. Dan yang terakhir ada ROCE atau Return on Capital Employed, relatif stabil, sedikit meningkat dari 8,8% pada tahun 2007 ke 8,10% pada 2008, menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih sebelum pajak dari total aktivitas. Kesimpulan dari presentasi kami saat ini yaitu kinerja keuangan PT Sejahtera di Guna Makassar telah memberikan kontribusi maksimal dan mendukung hipotesis yang diajukan. Analisis ROA dan ROE menunjukkan perkembangan positif dalam kemampuan perusahaan memperoleh laba dari tahun 2007 ke 2008. Meskipun kondisi ekonomi pada 2007 sempat tidak menentu akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif listrik, telepon, dan bahan bakar yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Perusahaan berhasil merebut kembali pasarnya dengan keuntungan yang meningkat pada tahun 2008, bahkan lebih baik dibandingkan tingkat suku bunga bank umum. Hal ini membuat pemegang saham tetap optimis terhadap perkembangan perusahaan, yang juga dibuktikan dengan langkah ekspansi membuka beberapa pelabuhan di Indonesia guna menghadapi persaingan pasar global yang semakin ketat. Sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.